Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Siti Amria. Kali ini kita akan belajar fisika SMA kelas 10. Pada materi kali ini yang akan saya ajarkan tentang kecepatan dan periode orbit satelit. Materi ini merupakan materi dari subbab materi hukum Newton tentang gravitasi. Biasanya ini diajarkan di kelas 10 saat semester genap. Yang akan saya jelaskan di sini ada 4 hal. Yang pertama tentang kompetensi dasarnya, yang kedua tentang materi, yang ketiga contoh latihan soal, dan yang keempat latihan soal. Untuk kompetensi dasar, di sini kompetensi dasarnya 3.8 yang berbunyi menganalisis keteraturan gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Untuk yang 4.8 menyajikan karya mengenai gerak satelit buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkannya dari berbagai sumber informasi. Di sini materinya saya bagi dua, tentang kelajuan benda mengorbit planet dan tentang periode revolusi. Untuk materi kelajuan benda mengorbit planet, jika sebuah satelit bermasa M mengelilingi planet bermasa M besar dengan jari-jari orbit R dan dengan mengasumsikan lintasannya berupa lingkaran, maka dalam hal ini akan berlaku gaya sentripetal, di mana sigma F-nya sama dengan mv kuadrat per R. Dan karena tidak ada interaksi gaya selain gaya gravitasi, maka sigma F-nya bisa diganti gaya gravitasi, di mana rumusnya G sama dengan M besar kalikan M kecil per R pangkat 2 sama dengan mv kuadrat per R, sehingga diperoleh kecepatan atau kelajuan benda mengorbit planet itu sebesar akar dari G M besar per R. Persamaan ini akan berlaku untuk planet yang mengitari matahari. Dengan cara yang sama, maka rumus ini bisa digunakan. Yang kedua tentang periode revolusi. Dengan asumsi bahwa lintasan orbit planetnya itu berupa lingkaran, maka kecepatan linier planet dapat dinyatakan sebagai V sama dengan 2πr per T, dengan T-nya adalah periode revolusi planet. Nah, dengan substitusi, kalau tadi V-nya sama dengan akar dari Gm per R, sedangkan V sendiri kecepatan benda kalau bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran sebesar 2πr per 2πrt, maka untuk T-nya akan diperoleh menjadi 2π akar R pangkat 3 per Gm. Persamaan ini menginformasikan bahwa kuadrat periode revolusi itu sebanding dengan pangkat 3 jari-jari orbitnya. Contoh soal. Jika ada sebuah planet 1 dengan jari-jari orbit terhadap matahari sebesar R memiliki kecepatan sebesar V, dan planet 2 memiliki kecepatan mengorbit matahari sebesar 2V, pertanyaannya tentukan berapakah jari-jari orbit planet 2, maka bisa diselesaikan pakai rumus V sama dengan akar dari Gm per R. Tapi karena ada dua planet, maka bisa menggunakan perbandingan. Gm-nya karena konstan dan sama, maka tidak perlu dimasukkan, sehingga V berbanding lurus dengan V berbanding terbalik dengan R, maka V2 per V1 sama dengan akar dari R1 per R2. Dengan memasukkan nilai-nilainya, maka akan diperoleh jari-jari planet yang kedua sebesar 1/4 R. Untuk contoh soal yang kedua, satelit Palapa mengorbit bumi dengan periode 24 jam. Jika satelit Palapanya mengorbit planet X yang memiliki massa sama dengan massa bumi, tapi jari-jari orbitnya 4 kali jari-jari orbit saat mengorbit bumi, maka pertanyaannya, satelit mengorbit planet X dengan periode sebesar berapa? Nah, ini juga bisa menggunakan perbandingan. Pakai rumus periode yang tadi ya, di mana T sama dengan akar dari R pangkat 3 per Gm. Lah, di sini kan M-nya sama nggih. M-nya sama.
G-nya juga sama. Maka sesuai dengan rumusnya yang dimasukkan itu hanya T sama R, maka bisa digunakan T pangkat 2 per T1 sama dengan akar R 2 pangkat 3 per R1 pangkat 3. Dengan memasukkan nilai-nilainya maka akan diperoleh kalau periode planet yang kedua itu sebesar 192 jam. Sebagai latihan soalnya, mungkin ini bisa kamu kerjakan. Soal yang pertama itu tentang sebuah satelit juga diketahui mengorbit bumi dengan jari-jari 900 km. Hal ini bagaimana, jawabannya apa, bisa kamu coba ya. Untuk soal yang kedua juga demikian. Kali ini kita akan menghitung periode revolusi sebuah satelit tercepat di dunia. Yang soalnya seperti itu. Dicoba, mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan jawaban yang benar. Demikian materi pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.